Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, menaikkan segala syukur kita. Sebab Dia Allah yang baik, yang menyertai menuntun perjalanan hidup kita. Dia yang memelihara kita. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, sumber pengharapan kami. Pagi hari ini kami teduhkan hati kami, naikkan segala syukur kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami jadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku berharga, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Biar hidup kami terus menyembah-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ini segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku bawa hidupku Tuhan.
yang menuntun, Kau yang menyertai. Takkan pernah Kau meninggalkan sedetik pun juga Tuhan. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ini hidupku, segenap hidupku persembahkan, bawa hidupmu bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan, takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ini hidupku, segenap hidupku persembah. Dengan segenap hati bawa hidupmu bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau yang menciptakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ini hidupku, segenap hidupku persembahkan. Hanya bagi-Mu hidupku Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar kami menyembah-Mu. Engkau Yesus Tuhan yang layak kami sembah, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami bandingkan kasih setia-Mu dengan apapun juga Tuhan. Pada pagi hari ini kami nyatakan Engkau Allah kami yang setia, sumber kekuatan harapan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh baik Tuhan, Kau perlindungan kami,
gunung batu, kekasih jiwa kami, Kau yang kami cinta, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, biar hati kami terus tertuju hanya kepadamu, kebenaran-Mu yang memimpin menuntun. Kau Tuhan yang menyaksikan segala mujizat bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Mari mengalirlah kuasa-Mu menyembuhkan, menjamah. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah Tuhan. Kami bersatu hati kami berdoa. Hikmat Allah tercurah. Berikan jalan keluar bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, banyak orang salah mengerti. Tidak semua dosa itu bisa diampuni, saudara. Jangan berpikir bahwa karena Allah itu Maha Pengampun maka semua dosa bisa diampuni. Ternyata tidak, saudara. Ada dosa yang begitu parahnya sehingga tidak bisa diampuni. Contohnya setan, iblis, roh jahat itu tidak akan pernah diampuni. Karena sudah rusak total. Makanya tidak mendapatkan pengampunan. Demikian juga manusia. Ya. Kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pagi ini setiap kami yang mendengar pesan dari Tuhan ini tidak mengeraskan hati. Ajari kami untuk rendah hati dan belajar terus seperti anak kecil. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan semuanya ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Lagi pula, dosa itu tidak mendadak mematikan atau mendadak merusak seseorang. Tidak. Ada proses atau tahapannya. Kalau di renungan lain kita bicara soal 3 tingkatan dosa, kemudian proses meningkatnya, kali ini kita akan membahas 5 tahapan lebih detail. 5 tahapan dosa ini benar-benar membukakan mata rohani kita sehingga kita tahu bahwa kita tidak perlu masuk ke dalam tahapan itu. Ya. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan lebih dahulu ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini adalah tentunya orang percaya ya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Nah, ini mengerikan. Ternyata orang percaya itu bisa murtad lagi. Bisa berbalik 180 derajat tiba-tiba. Kok begini ya? Gitu. Kok jahat sekali dia ya? Gitu. Nah, ini contohnya. Ya. Yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini kondisi yang sangat mengerikan, saudara. Kalau kita berkata tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, artinya mereka tidak bisa bertobat lagi. Dan itu kondisinya mirip dengan setan atau iblis dan roh jahat. Tidak bisa bertobat lagi. Artinya pasti binasa. Kan begitu. Kita kalau baca firman Tuhan, aduh Tuhan. Amin. Kita itu harus percaya 100% kata Tuhan. Kata firman Tuhan. Ya. Tidak bisa diampuni karena tidak mungkin diampuni lagi. Yaitu karena tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah rusak total. Nah, itulah dosa yang membawa maut. Dan tahapan seperti ini tidak terjadi secara mendadak. Bertahap, saudara. Tahap pertama, jatuh dalam dosa. Ya. Waktu jatuh dalam dosa masih ada penyesalan. Mungkin jatuh dalam dosanya karena ketidaktahuan, karena kelemahan dan lain-lain. Intinya tidak sengaja itu. Masih ada penyesalan. Aduh, kenapa aku salah ya? Ampun Tuhan. Tahap pertama itu. Tahap kedua, ternyata sebagian merasa enaknya berbuat dosa. Diulangilah dosa itu. Meskipun mungkin kecil. Diulangi terus. Lama-lama penyesalannya makin tipis. Dan ia mulai terbiasa berbuat dosa.
tahap 2 ini. Ini kalau tidak segera sadar, akan berlanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga, ketika ditegur mulai menolak, ya, mulai defensif, mulai membentengi diri, ya, mulai mengeraskan hatinya itu tahapan ketiga. Jadi tahapan ketiga ini, ya mulai mengeraskan hati, tidak mau menerima kritikan atau masukan sama sekali, karena dia sudah terbiasa, ya. Barulah setelah itu masuk ke tahap keempat. Ini yang disebut oleh Alkitab memadamkan Roh Kudus. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Maksudnya apa? Maksudnya Roh Kudus menegur dia, tapi dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli. Nah, setelah itu masuklah tahap terakhir, yaitu hati menjadi keras. Makanya firman Tuhan selalu memperingatkan dalam Ibrani 3 ayat 15 contohnya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab hati yang keras ini, kalau sudah seperti batu, sudah tidak mungkin kembali lagi. Dan itulah tahapan terakhir, tahap kelima itu, yang disebut dengan sebutan ekspresi di Alkitab dipakai menghujat Roh Kudus. Sudah berani melawan dia, melawan Roh Kudus, ya, mengeraskan hati, melawan Roh Kudus, melawan kebenaran. Ciri-cirinya mudah sekali. Orang yang melawan kebenaran itu kelihatannya bagaimana? Ia berani mengucapkan kebohongan, ia menipu ke sana ke sini, ia tidak cerita sesuai fakta. Nah, itu sudah namanya sudah proaktif. Proaktif melakukan kejahatan. Proaktif memberontak terhadap Tuhan. Proaktif tidak menghormati Tuhan lagi. Sudah merencanakan itu. Tahap merencanakan ini, merencanakan kejahatan loh, saudara. Merancang kejahatan. Dia sudah tidak peduli etika. Jangankan etikanya Tuhan, etika umum saja sudah tidak peduli. Nah, ini tahapan di mana orang seperti ini pasti binasa. Sekali lagi ya saudara ya, kalau kita mengerti hal ini, mestinya kita takut berbuat dosa. Ya, maksimal kalau kita salah itu karena tidak sengaja, itu saja. Setelah itu balik lagi, lain kali jangan diulang. Kalau mengulang itu sudah masuk ke kesengajaan. Ya, kita itu harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sekecil apapun jangan dilakukan kalau itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kan begitu. Meskipun tingkatan setiap dosa membawa hukuman yang berbeda tentunya. Tapi hukuman kekalnya sama, maut. Hukuman di dunianya tentu beda. Ada yang langsung mati, ada yang cacat dulu, ada yang sakit parah, ada yang ditinggalkan keluarganya, ada yang seluruh anak cucunya ikut jahat. Waduh, ngeri saudara, ngeri ya. Mulai hari ini jangan masuk ke tahap berapapun saudara. Paling kalau tidak sengaja itu masuk ke tahap pertama, aduh aku salah Tuhan, itu pasti dosanya masih bisa diperbaiki, artinya masih bisa bertobat dengan mudah. Kesalahan-kesalahan kecil itu dengan mudah, jangan diulang lagi gitu. Tapi kalau naik kelas terus, itu yang bahaya. Jangan sampai engkau mengeraskan hatimu. Jangan defensif kalau mendengar firman seperti ini. Kosongkan diri, terima baik-baik. Baik Tuhan, terima kasih, kan begitu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar diberkati. Ajari kami Tuhan untuk selalu ingat, untuk tidak berbuat dosa sekecil apapun. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya gereja ini Tuhan yang punya, sehingga Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang melindunginya dari tangan-tangan jahat. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin.